pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini, sehat semua? Alhamdulillah kalau semua sehat. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, mandi yang bersih, dan ingat kita selalu belajar di rumah ya. Ini adalah Ibu Ina. Ibu adalah sekarang sebagai wali kelas kalian. Mulai hari ini Ibu akan selalu mengajar kalian, membimbing kalian. Jika kalian mendapatkan kesulitan, boleh kalian tanya kepada Ibu. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan mengajarkan tentang pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak masih ingat nggak apa yang disebut dengan kata, apa yang disebut dengan kalimat, dan apa pula yang disebut dengan paragraf? Masih ingat nggak? Baik, kalau sudah lupa karena kalian banyak di rumah, sudah berapa bulan kita nggak belajar ya? Kita ulang lagi. Apa sih itu kata ya? Ya, betul. Kata itu adalah kumpulan huruf-huruf. Bila kita gabung antara huruf satu dan huruf yang lain, akan menjadi sebuah kata. Contohnya, pasar. Terdiri dari huruf P, A, S, A, dan R. Maka terjadi kata pasar. Nah, kemudian kalau misalnya kata digabung menjadi satu, maka akan membentuk sebuah kalimat yang mengandung arti. Contohnya, ibu pergi ke pasar. Ada kata ibu, ada kata pasar, ada kata pergi. Kalau kita gabungkan, ibu pergi ke pasar. Nah, sekarang kalau misalnya beberapa kalimat kita gabungkan jadi satu lagi, maka akan membentuk sebuah paragraf yang mengandung sebuah cerita. Misalnya, setiap hari ibu pergi ke pasar. Ibu selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk memenuhi makanan kita sehari-hari. Biasanya ibu membeli sayuran, ikan, dan juga buah-buahan. Kita selalu makan bersama keluarga di rumah. Nah, itu akan membentuk sebuah cerita. Nah, itu yang dinamakan dengan paragraf. Nah, di dalam paragraf, kalian sudah tahu yang namanya paragraf? Nah, akan Ibu perlihatkan contoh pembelajaran hari ini tentang tema 1, tentang indahnya kebersamaan, dengan subtemanya kebersamaan, keragaman budaya bangsaku ya. Ibu sini ada sebuah cerita yang terdiri dari satu paragraf ya. Coba kita lihat, kita baca di dalam bacaan ini, yaitu tentang COVID-19 ya. Kita baca ya anak-anak ya. COVID-19 sudah diumumkan sebagai darurat kesehatan masyarakat secara dunia oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau sering disebut dengan WHO pada 30 Januari 2020. Coronavirus adalah jenis virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada 2 jenis penyakit yang gejalanya mirip sekali dengan penyakit corona, yaitu penyakit MAS dan SARS. COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya pada manusia. Nah, ini ada cerita dalam suatu paragraf. Nah, anak-anak, dalam satu paragraf ini ada yang disebut dengan gagasan pokok, ada yang dinamakan gagasan pendukung. Nah, pada paragraf pertama ini, di mana sih letaknya gagasan pokok, di manakah letaknya gagasan pendukung? Nah, biasanya gagasan pokok itu berisi inti dari suatu bacaan ini, atau disebut kalimat utamanya. Menceritakan apa sih ini? Nah, itu disebut dengan gagasan pokok. Misalnya saja, coba siapa yang tahu cerita apa sih ini, masalah apa sih ini yang sedang kita bicarakan bersama-sama ini? Nah, ini adalah masalah penyakit COVID-19. Itu adalah kalimat utamanya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pada kalimat utama ini ada yang mengandung arti yang sebenarnya inti dari cerita tadi. Nah, kadangkala
pada saat kita membaca ini, ada gagasan pokok itu tidak selalu di depan. Biasanya ada di depan, ada di tengah, dan mungkin bisa juga ada di belakang atau di akhir kalimat. Sedangkan pada satu paragraf ini akan diperjelas lagi oleh penjelasan-penjelasan yang mendukung cerita tadi. Intinya begini, pada gagasan pokok itu ada inti yang akan diceritakan, diperjelas oleh kalimat-kalimat penjelas atau disebut juga paragraf pendukung. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Ayo, kamu perhatikan, kamu pahami dari bacaan ini. Kira-kira menurut kalian manakah yang dinamakan dengan gagasan pokok? Yuk, sudah menemukan belum? Ya, betul. Setelah kita baca, setelah kita amati, ternyata gagasan pokoknya ada pada akhir kalimat ini. Yaitu di mana ya? Coba kita lihat. Nah, di sini. COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya pada manusia. Nah, ini disebut dengan gagasan pokok. Disebut dengan gagasan pokok. Sedangkan yang lainnya itu akan menjelaskan daripada gagasan pokok tadi, yaitu satu, misalnya COVID-19 sudah diumumkan sebagai darurat kesehatan masyarakat secara dunia oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 30 Januari 2021. Itu sebagai gagasan pendukung. Ya, karena menjelaskan dari paragraf utama tadi. Yang kedua, ini juga masih gagasan pendukung. Coronavirus adalah jenis virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Nah, itu juga masih menjelaskan dari gagasan pokok tadi. Ketiga, ada dua jenis penyakit yang gejalanya mirip dengan coronavirus, yaitu penyakit MERS dan SARS. Nah, jadi anak-anak sekarang udah tahu kan bedanya gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Kalau gagasan pendukung itu menjelaskan daripada gagasan pokok. Jadi gagasan pokoknya ada satu, terletak kebetulan di akhir kalimat tadi, di akhir paragraf ini, di akhir suatu cerita tadi. Sedangkan gagasan pendukungnya ada berapa? Ada 3. Satu, ini sampai dengan sini titik. Yang kedua dari sini sampai sini titik. Nah, yang ketiga ini. Jelas kalian? Ibu yakin kalian pasti bisa. Bisa. Oke. Kalau sudah kalian bisa, sudah paham, nanti ibu akan memberikan sebagai evaluasinya, tolong dikerjakan dengan baik. Jangan lupa dibaca dulu, dipahami dulu kalimatnya, baru kalian tentukan mana yang dinamakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Perlu kalian persiapkan adalah warna, kamu tulis atau kamu garis bawahi yang gagasan pokok dengan menggunakan warna yang berbeda dengan gagasan pendukung. Misalnya kalau gagasan pokok pakai warna merah, pendukungnya pakai biru boleh. Atau yang gagasan pokok warna biru, yang merah pakai pendukungnya boleh. Terserah kalian, buat kalian yang bagus. Boleh juga ditulis, nanti kalian tulis mana yang dinamakan gagasan pokok dan mana yang dinamakan gagasan pendukung. Jelas? Ya, baik. Anak-anak yang soleh dan soleha, selamat belajar. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.